akan menjelaskan Abu Zaid al-Baqi. Abu Zaid al-Baqi adalah merupakan salah satu psikologi muslim terkenal yang merintis terapi kognitif. Selain pakar ilmu kejiwaan, sebenarnya Abu Zaid al-Baqi adalah sosok polimatik yang menguasai beragam disiplin pengetahuan, mulai dari geografi, teologi, politik, sastra, hingga psikologi. Berikut ini biografi Abu Zaid al-Baqi yang dikenal sebagai perintis terapi kognitif psikologi. Dalam kitabnya berjudul Al-Fihirs, al-Baqi menulis bahwa dirinya telah menghasilkan 41 karya dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Sayangnya, banyak tulisan yang dihasilkan al-Baqi lenyap dan tidak bisa diakses lagi sekarang. Zakia Derajat. Profesor Dr. Haja Zakia Derajat. Ia lahir pada tanggal 6 November 1929 dan meninggal 15 Januari 2013. Ia adalah pakar psikologi Islam Indonesia yang berkarir di Departemen Agama Indonesia selama 30 tahun sejak 1964. Ia menghabiskan sisa umurnya sebagai pendidik dan guru besar ilmu psikologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan dokternya di Mesir pada tahun 1994, Zakia membagi waktu bekerja dan membuka praktik konsultasi psikologi. Ia pernah dipercaya sebagai Direktur Pendidikan Agama dan Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam di Kementerian Agama, yang bertanggung jawab atas kebijakan dan eksistensi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pemikiran Zakia Derajat di bidang pendidikan agama banyak mempengaruhi wajah sistem pendidikan di Indonesia. Ia membidani lahirnya kebijakan pembaruan madrasah dalam surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Mendikbud, dan Mendagri pada tahun 1975. Melalui surat tersebut, Zakia menginginkan peningkatan penghargaan terhadap status madrasah, salah satunya dengan memberikan pengetahuan umum 70% dan pengetahuan agama 30%. Aturan yang dipakai hingga kini di sekolah-sekolah agama Indonesia memungkinkan lulusan madrasah berbagai jenjang diterima di sekolah maupun perguruan tinggi umum. Zakia mulai membuka praktik konsultasi psikologi sewaktu bekerja di Departemen Agama. Mulanya ia membuka praktik 2 kali dalam seminggu, dan pada tahun 1965 dengan banyaknya klien, ia memutuskan untuk membuka praktik di rumahnya di Jalan Cipete, Jakarta Selatan. Setiap hari kerja, ia rata-rata menerima 5 pasien. Ketika diwawancari oleh Publika pada tahun 1994, ia mengaku sering tidak menerima bayaran apa-apa. Menurut Zakia, gangguan kejiwaan yang ikut mempengaruhi kondisi fisik seseorang dapat ditelusuri melalui kajian psikologi dan penyembuhannya dilakukan mengikuti ajaran Islam. Ilmu jiwa menurut Zakia sangat berfungsi untuk melakukan penelitian terhadap perilaku keagamaan pada seseorang dan selanjutnya dapat digunakan untuk mempelajari seberapa besar pengetahuan keyakinan keagamaan tersebut terhadap tingkah laku dan keadaan hidupnya. Melalui informasi dan data yang dikumpulkan tentang sikap hidup dan tingkah laku sehari-hari serta kehidupan beragama seseorang pada masa lalunya, ditambah dengan informasi terakhir yang menyebabkan seseorang menderita batin, Zakia mengolahnya ke dalam metode dan langkah penyembuhan. Dalam bukunya Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, Zakia mengulas tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam dan implementasinya dalam pendidikan anak di dalam keluarga dan di sekolah. Menurut Zakia, pendidikan harus mengembangkan dimensi manusia yang terdiri dari 7 macam, yaitu fisik, akal, iman, akhlak, kejiwaan, keindahan, dan sosial kemasyarakatan. Pendidikan harus ditujukan untuk membangun dan membina manusia yang kuat, sehat, dan mampu melaksanakan tugasnya. Membina fisiknya yang sehat sehingga tercipta kepribadian yang seimbang selaras sebagai pengabdian kepada Tuhan. Membina dan mengolah fisik yang kokoh sehingga terbina sikap-sikap terpuji seperti bersikap toleran, sportif, dan kerjasama. Ar-Razi.
Ar-Razi memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Tokoh yang satu ini lahir pada tahun 865 Masehi di Iran. Selain dikenal sebagai tokoh psikolog, Ar-Razi juga dikenal sebagai dokter muslim legendaris yang berhasil mengungkapkan definisi, gejala, dan perawatan sakit mental, juga masalah-masalah lainnya yang masih berhubungan dengan kesehatan mental. Ar-Razi juga dicatat sebagai dokter atau psikolog pertama yang membuka ruang psikiatri di sebuah rumah sakit di kota Baghdad, dan merupakan orang pertama yang memperkenalkan metode konseling untuk penyembuhan penyakit jiwa. Ar-Razi juga dikenal dengan nasihat-nasihatnya soal menerima kenyataan atau yang sekarang kita kenal dengan istilah self-acceptance. Yang berasal dari Timur Tengah. Reputasinya sebagai guru besar dalam bidang psikologi menunjukkan kedalaman dan ketajaman pemikirannya. Panca indera dalam perjalanan karirnya di bidang pendidikan. Najati adalah dosen di Universitas Arab Saudi dan juga dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di Kuwait dan Mesir. Selain mengajar, Najati juga aktif menulis buku dan memberikan ceramah di berbagai lembaga pendidikan serta memberikan ceramah di Sekolah Tinggi Keguruan Kairo dan di Madrasah Sanawiyah Syuaib di Kuwait. Dalam ringkasan ceramah tersebut dipublikasikan oleh Universitas Kuwait tahun 1967 sampai 1968 dalam buku Universitas dan Masyarakat. Di antara karya-karya beliau ada Al-Quran wa Ilm An-Nafas, Al-Hadis An-Nabawiyah Ilm An-Nafas, Al-Idrak Al-Hishi Inda Ibnu Sina, Bahsun fi Ilm An-Nafs Inda Arab, Ad-Dirasa An-Nafasiyah Inda Al-Ulama Al-Muslim, At-Ta'alum Ilm An-Nafas wa Al-Hayat, Madaka ila Ilm An-Nafas wa Tatbiqatihi, Ilm An-Nafas Asyawa, dan lain-lain. Pola perumusan psikologi Islami yang digunakan oleh ilmuwan muslim menggunakan 4 pola pengembangan, yakni perumusan psikologi dengan bertitik tolak dari Al-Quran dan Hadis, artinya menjelaskan masalah ajaran Islam dan umat Islam dengan memanfaatkan konsep psikologi. Perumusan psikologi bertitik tolak dari Khazanah keislaman, artinya membandingkan konsep tentang manusia dari pakar dengan pandangan tentang manusia dalam ahli psikologi modern. Ketiga, perumusan psikologi dengan mengambil inspirasi dari khazanah psikologi modern dan membahasnya dengan pandangan dunia Islam terhadap psikologi modern. Merumuskan konsep manusia berdasarkan pribadi yang hidup dan Islam, artinya mengembangkan ilmu pengetahuan tentang jiwa manusia yang dasar-dasarnya diangkat dari dunia Islam. Sedangkan Najati menggunakan pola pemikiran yang ketiga, yakni menyatukan psikologi modern dalam pandangan